2 Tesalonika 1 ayat 12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu dimuliakan di dalam Dia. menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Tesalonika 1 ayat 12, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, puji nama Tuhan. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Puji nama Tuhan ya, Tante harap semuanya kita baik-baik saja. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita mau datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tante harap semuanya kita boleh menyiapkan hati kita, jiwa kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita akan mulai kebaktian kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Puji nama Tuhan, kita akan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhan tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku, maka ciptaanmu yang besar.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di mana saat pagi hari ini Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena kebesaran-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama datang untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami, jiwa kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami juga boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kebaktian ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Anak-anakku sekalian, hari ini Tante mau tanya nih, siapa yang hari ini siap untuk memuji nama Tuhan? Tante harap semuanya siap untuk memuji nama Tuhan. Mari kita boleh pakai seluruh anggota kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Puji nama Tuhan, dialah Raja di atas segala raja. Dia adalah Yesus yang mencintai semua anak-anak di dunia ini. Kita naikkan pujian, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, merah, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, merah, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Hari ini apakah semua sudah ikut bernyanyi bersama Tante? Wah, kalau belum, kita harus menyanyikan pujian ini lebih semangat lagi ya. Oke, yang masih duduk atau yang masih santai-santai, Tante minta semuanya kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, merah, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia.
Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita boleh memiliki sikap yang penuh hormat kepada Tuhan. Kita akan ikan pujian, maka perkataanmu telah. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana saat pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh mempersiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau boleh memakai guru-guru sekolah minggu di tempat ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menyiapkan hati kami, jiwa kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba semuanya boleh duduk diam dengan rapi dan boleh menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Oke, ada yang tahu ini gambar apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Dan tugasnya apa ya? Nah, ini adalah gambar seorang perwira. Nah, di mana seorang perwira ini mempunyai jabatan yang tertinggi. Dan kerjanya apa? Kerjanya dia menegakkan hukum di negara. Nah, di Alkitab juga ada kisah seorang perwira. Nah, mau tahu? Nah, kita mau dengar sama-sama ya. Boleh duduk diam, mendengarkan dengan baik, tidak main-main sendiri. Nah, seorang perwira ini tinggal di daerah Italia. Nah, dan perwira ini bernama Cornelius. Siapa namanya? Cornelius. Cornelius ya. Nah, dia tinggal di Italia. Dia juga bukan orang Israel. Nah, Cornelius ini adalah orang yang percaya kepada Allah. Oh, meskipun dia bukan orang Israel, tetapi dia percaya kepada Allah. Nah, meskipun Cornelius dan keluarganya percaya kepada Tuhan, suka bantu orang-orang yang susah, tapi dia belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan Cornelius dengan keluarganya pun belum diselamatkan oleh
darah Yesus. Allah sangat mengasihi Kornelius dan keluarganya, dan Allah memberikan keselamatan untuk mereka. Nah, Kornelius ini belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Gimana ya kalau dia itu harus mendengar tentang Tuhan Yesus? Gimana caranya? Ternyata Allah suruh Kornelius ini untuk menjemput Petrus. Nah, Allah menyuruh Kornelius menjemput Petrus yang berada di kota Yope. Nah, dan keesokan harinya Kornelius menyuruh 2 orang untuk menjemput Petrus yang berada di Yope. Kira-kira perjalanan dari Italia ini sampai ke kota Yope lama enggak? Pasti lama, ya, jauh sekali. Nah, mereka berjalan berhari-hari. Dan kira-kira jam 12 siang mereka sudah dekat di kota Yope. Jam 12 siang, wah, waktu panas-panasnya itu ya. Wah, kira-kira kalau jam 12 siang waktunya apa ini? Waktunya tidur? Waktunya minum minuman yang dingin? Wah, seger banget ya. Nah, jam 12 siang ini waktunya untuk makan siang. Nah, jam 12 siang. Wah, jadi jam 12 siang itu Petrus lapar. Nah, Petrus lapar. Coba kalau kalian lapar, biasanya langsung apa? Teriak-teriak. Ya, teriak-teriak sama mami. Mami, aku lapar. Mami, aku mau makan dong. Sementara mami masih belum selesai masak, kamu udah teriak-teriak. Bagaimana dengan Petrus? Apakah dia juga teriak-teriak minta makan? Tidak. Selagi menunggu makanan disiapkan, Petrus pergi ke atas rumah. Untuk apa? Untuk tidur? Bukan. Tapi waktu dia lapar, Petrus menunggu makanannya disiapkan dan dia naik ke atas rumah untuk berdoa. Untuk apa? Untuk berdoa. Ayo, siapa yang di rumah rajin berdoa? Ada yang masih malas berdoa? Jangan malas ya. Nah, berdoa juga bukan cuma pas mau makan aja. Kamu bisa berdoa kapan saja. Dimanapun kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Ketika Petrus sedang berdoa, maka Allah memberitahukan sesuatu kepada dia. Wah, apa ya itu? Tuhan perlihatkan segala jenis binatang yang tidak boleh dimakan. Wah, kenapa? Ya, karena pada waktu zaman perjanjian lama, Allah tidak mengizinkan makanan itu dimakan. Tetapi Allah suruh Petrus untuk memakannya. Lalu Petrus jawab apa? Petrus gak mau Tuhan. Itu bukan makanan yang harus aku makan. Itu kan gak boleh. Nah, lalu karena Petrus orang Yahudi dan Petrus orang yang taat dan tidak pernah makan makanan yang dilarang oleh Allah. Satu kali Allah perlihatkan, Petrus gak mau makan. 2 kalinya Allah perlihatkan lagi, Petrus juga gak mau. Lalu yang ketiga kalinya, wah, Petrus pun
tetap gak mau. Aku gak mau makan itu Tuhan, itu kan gak boleh. Tuhan yang suruh, kenapa gak boleh? Ya, Petrus bingung dan Petrus masih belum mengerti apa maksud dari Allah. Nah, selagi Petrus memikirkan apa arti dari penglihatan itu, 2 orang utusan Kornelius sudah di depan rumah Simon. Ya, di depan rumah Simon di mana Petrus tinggal, ya. Lalu Allah berkata kepada Petrus, "Ada 3 orang mencari engkau. Turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka." Petrus pun turun dan dia taat kepada Allah. Dia pergi ke rumah Kornelius bersama-sama 3 orang tadi. Ketika Petrus sampai di rumah Kornelius, dia melihat banyak orang di sana. Wah, banyak orang? Ya, banyak orang sudah berkumpul di rumahnya perwira Kornelius ini. Lah, Petrus pun berpikir lagi. Oh, ini arti dari penglihatan yang Allah kasih. Yang kasih Allah lihat sama aku. Dia bilang kayak gitu. Oh, jadi ini artinya. Petrus pun mulai mengerti bahwa Allah memberikan keselamatan bagi seluruh bangsa. Bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, atau bukan untuk bangsa Israel saja. Allah ingin ingatkan Petrus bahwa bukan makanan yang membuat orang tidak layak di mata Tuhan, tetapi karena dosalah yang membuat manusia tidak layak di mata Tuhan. Nah, Kornelius dan keluarganya dan orang-orang yang berkumpul di situ menerima kabar baik yang disampaikan Petrus. Roh Kudus dicurahkan dan mereka semua dibaptis oleh Petrus. Dan selesai Petrus mengabarkan Injil, menceritakan tentang Kristus kepada mereka, Petrus pun kembali ke Yope. Dia pulang lagi, ya. Dia pulang, berjalan lagi, lama lagi, jauh, tapi dia tetap mau pulang, ya. Dan saat Petrus tiba di Yerusalem, apa yang dia lihat? Wah, Petrus kaget sekali. Ada apa itu? Ternyata ada beberapa orang Yahudi yang tidak suka. Kenapa gak suka? Karena Petrus bertemu dengan orang bukan Yahudi. Lalu apa yang Petrus lakukan? Apakah Petrus ngajak berantem mereka? Apakah Petrus ngajak ribut? Tidak. Tapi Petrus menjelaskan bahwa Allah memberikan keselamatan untuk bangsa lain. Murid-murid Yesus yang lain menjadi mengerti dan mereka memuliakan Allah. Dengan lebih banyak lagi mereka memberitakan Injil. Kemana? Ke seluruh dunia. Nah, kamu, tante, dan kita semuanya, ya, memang dari berbagai suku bangsa. Dan ada yang dari Sunda, dari Jawa, dari Batak, dari Manado, dari Papua, dan sebagainya. Kamu punya warna kulit apa? Kulit sawo mateng, kulit putih, kulit hitam. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Allah tidak membeda-bedakan untuk siapa keselamatan itu diberikan. Allah berikan keselamatan itu untuk semua orang, yaitu untuk orang yang percaya
dan yang mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi semua anak berbagai suku bangsa, dan Allah juga menganugerahkan keselamatan bagi kita semua, yaitu anak-anak Tuhan. Ya, kamu anak-anak Tuhan, tante juga anak-anak Tuhan. Nah, mari sama-sama kita boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada semua orang. Ya, meskipun kamu percaya kepada Tuhan, tapi belum tentu menerima keselamatan. Maka dari itu, kita boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, tema firman Tuhan hari ini yaitu Tuhan Yesus mengasihi semua anak di dunia. Ya, semua di dunia ya, bukan cuma di Indonesia aja, bukan cuma di Bandung aja, tapi di seluruh dunia. Nah, bahan Alkitabnya ada di Kisah Para Rasul 10 sampai 11 ayat 1 sampai 18. Nah, kita mau sama-sama baca ya di 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Kita mau baca sama-sama ya. Coba dibuka Alkitabnya. Oke, udah ketemu? Ayo buka. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Di mana ayatnya? 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Nah, pagi ini tante gak akan kasih ayat hafalan. Nah, cuma tadi tante bacain ayat emasnya. Oke, meskipun tante gak kasih ayat hafalan, tapi tetap ada tugas untuk kalian semua. Apa tugasnya? Nah, tugasnya adalah mewarnai gambar. Ya, nanti linknya boleh dikasih ya. Dan kalau ada yang gak bisa print di rumah, bisa ambil di gereja. Nah, bisa minta tolong sama mami sama papi yang ikut kebaktian di gereja. Ya, jadi mami papi bisa ambil di Tante Hana di gereja ya. Oke? Nah, sampai minggu depan, sampai beribadah kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Anak-anakku, bagaimana tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Tante Hana bilang, kita adalah anak-anak yang dikasih Tuhan. Maka Dia memberikan kepada kita anugerah keselamatan. Oleh sebab itu, untuk mengingat firman Tuhan hari ini, kita akan mempelajari satu lagu, yaitu yang berjudul Tuhan Mengasihi Anak-anak. Kita akan mendengarkannya. Tuhan mengasihi anak-anak.
Memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan saja masih belum cukup. Kita juga harus membaca Alkitab setiap hari. Jangan malas ya untuk membaca Alkitab. Berikut ini adalah pembacaan Alkitab dalam satu pekan. Setelah membaca Alkitab, jangan lupa juga untuk berdoa. Berdoa supaya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan, dan Tuhan boleh memimpin setiap langkah hidup kita. Puji nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.